Saya belum tahu isinya apa ini. Ntar dulu suratnya apa. Loh, kok jadi calon gubernur? Lalalah. Berbeda ini. Oh, 2. Menginstruksikan saya sebagai bakal calon gubernur DKI atau bakal calon wakil gubernur DKI. Wih, naik pangkat nih. Hah? Aduh, nah itu suratnya. Yang paling bawah. Diulang aja, nggak mau dilihat aja nih, nggak mau difoto nih. Foto dulu. Wah, curang lu, gue diperintah-perintah. Menginstruksikan kepada saudara Haji Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta atau bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Itu surat instruksi nomor SI strip 76 strip Golkar strip 7 2024. Ditandatangani pada tanggal 17 Juli oleh Bapak Airlangga Hartarto dan Bapak Ludwig F. Paulus. Pak, ini gimana Pak? Susah juga. Ya gini. Ini kan saya juga kaget-kaget juga nih. Kenapa jadi berubah nih? Dari Cawagup sekarang jadi Cagup nih. Berarti tugasnya saya nggak ngerti nih kenapa jadi berat nih gitu. Tapi ya tanggapan saya ya yang pertama innalillahi wa innalillahi rojiun. Pasti dari Allah kembali kepada Allah. Itu aja. Dah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Pak, pengennya berpasangan dengan siapa sih Pak? Kalau misalkan jadi calon gubernur atau jadi calon wakil gubernur? Kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang. Dari Pak Ketua Umum, kepengen saya dengan Mas Kaisang. Tapi kalau saya menempatkan diri saya ini kayak, mungkin teman-teman masih tahu nggak? Kunci Inggris, tahu nggak kunci Inggris? Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang, ya kan? Saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil juga mau, saya bisa menyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Gitu. Kalau jadi calon gubernur, wakilnya pengen siapa? Waduh, ini kepikir aja juga belum nih baru hari ini. Tapi gini ya, saya kalaupun ditugaskan sebagai calon gubernur, ada beberapa nama yang menurut saya yang bisa menemani saya, yaitu Saudara Budi Jiwandono, Budiman Sujatmiko, atau Marwar Sirait, itu juga cukup baik. Tapi kalau ada 2 tokoh agamis yang menurut saya kalau saya didampingi jauh lebih bagus. 1, Wakil Ketua Umum PBNU, yaitu Habib Hilal. Kebenaran memang guru saya dan saya juga bendahara di NU. Dan 1 lagi sahabat baik saya ya, yang tentunya seorang kiai yang nasionalis, yaitu Ustadz Dasaat Latif. Itu pasti kita duet, yang 1 mengingatkan saya, yang 1 saya kerja. Itu jadi saya harus diingatkan. Gitu. Kalau Balon sendiri sebenarnya lebih pengen jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Saya lebih seret jadi rakyat biasa kalau ditanya. Dengan adanya surat instruksi ini berarti Bapak diperintahkan juga untuk meningkatkan elektabilitas. Ini gimana Pak? Ya ini, mau nggak mau elektabilitas saya pun masih bingung. Saya nggak ngerti ini proses politik harus bagaimana ya, saya harus belajar kepada senior-senior dan saya minta arahan. Tapi saya selalu berprinsip begini, selama niatnya lillahi ta'ala, pasti ada jalannya. Ya kalau ini memang untuk kebaikan dan warga Jakarta mau saya, insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Tapi yang seperti saya bilang, saya tidak menjanjikan menyuap rakyat warga dengan logistik. Tapi saya menjanjikan Jakarta akan lebih baik. Rakyatnya akan lebih sejahtera. Ketertiban juga semua akan lebih baik. Dan semua akan lebih mudah. Terutama angkutan umum tidak boleh, kayak misalnya busway yang sudah bagus, MRT sudah bagus, LRT sudah bagus. Tidak boleh waktu jeda tunggu sampai setengah jam atau 1 jam. Minimal 5 menit.
Itu harus. Orang lama nunggu, apalagi saudara-saudara kita yang pulang kerja menunggu kendaraan umum. Panas, hujan, semua itu jadi satu. Kesian mereka menderita untuk menunggu kendaraan umum. Kemudian kadang-kala nggak dapat kendaraan umum, harus pulang tengah malam dengan membayar lebih mahal, bayar kendaraan umum yang lain, Grab, aplikasi segala macam. Mengenai kesenjangan sosial yang juga masih banyak terjadi Oh, di Jakarta, gimana? pasti itu tanggung jawab kita. Di mana ada kesenjangan sosial, berarti ancaman terhadap Kamtibmas. Oleh sebab itu saya selalu bilang, sebelum ini saya sudah bilang, kepada teman-teman kita pengusaha, kalau dia mampu, radius 200-500 meter dari rumahnya, harus tidak boleh ada orang lapar. Mereka harus interaksi dengan warga dan harus berpartisipasi. Karena warga yang kenyang, Kamtibmas yang aman. Ya kan? Jadi kalau warganya lapar, Kamtibmas pasti nggak aman. Nah makanya saya lihat ini sesuatu yang baik, buat Golkar juga bagus. Luar biasa, saya tidak mimpi dan Golkar berani mencalonkan saya yang tentunya bukan siapa-siapa pertama. Terus saya juga seorang Tionghoa, ya kan? Dan Golkar tidak melihat perbedaan itu dan saya respect dengan Golkar. Lepas dari segala apapun, Golkar telah berani meletakkan satu tatanan, we are Indonesia. Itu aja. Saya bangga. Itu. Soal jadi, nggak ada masalah. But percayalah masyarakat, saya sudah berkiprah selama 67 tahun di dalam hidup saya. Dan hidup saya adalah hanya untuk pengabdian. Kalian percaya, kalian pilih saya. Kalian nggak pilih saya tetap berbuat untuk negeri yang tercinta ini. Itu ya. Terima kasih. Cukup ya? Selain Kamtibmas dan transportasi umum, ada nggak sasaran strategis lainnya yang nanti? Ada. APBD banyak. Kita akan bikin sekolah-sekolah negeri lebih banyak, rumah sakit lebih banyak. Karena kita tahu pemerintah sudah membuat sekolah sebagian gratis, ada rumah sakit gratis. Tetapi rumah sakitnya nggak cukup, sekolahnya nggak cukup. Karena penduduk kita lebih banyak. Dan anak-anak kita yang mau sekolah itu susah mendapatkan sekolah. Dan kemudian juga anak-anak kita yang mau dapat BPJS pun ngantri bisa 4 jam. Kesian, orang-orang yang sakit keburu meninggal kalau kita biarkan begini. Jadi uang APBD dipakai untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun infrastruktur. Ya, kita jangan simpen-simpen tuh uang. Kembalikan untuk kemaslahatan umat. Itu menurut saya. Dan juga menurut saya begini, siapapun yang menang nggak jadi masalah. Ya, saya sama Pak Anies teman, saya sama Pak Ahok teman. Ya, kalau kami menjadi misalnya saya bertanding, ya kan, bersaing terus bertanding, tapi untuk bersanding sama-sama. Kalau saya misalnya tidak memenangkan pertandingan, saya siap jadi penasehat teman-teman yang menang. Tapi kalau kami yang menang, tolong kami dinasehati. Itu aja. Kita harus letakkan demokrasi ini yang lebih baik, yang lebih baru dan lebih terbuka. Jangan lagi demokrasi yang ada ini kita sulap dengan hal-hal yang tidak baik. Biarkan ini murni, tulen, jadi tanpa embel-embel, kerja juga tanpa embel-embel. Kalau jadinya pakai cawe-cawe, pasti kerjanya cawe-cawe. Insya Allah saya akan bawa ini, kalau memang Allah berkehendak, rakyat menghendaki, kun fayakun, saya akan kerja baik untuk warga Jakarta. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat Pak. Jadi saya harus kemana? Feels like campaign.